Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Seorang tunawisma ditemukan meninggal dunia di teras rumah kosong di Bukit Semprong, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Kamis 27 Oktober siang. Polisi bekuk dua pelaku pembobolan minimarket di kawasan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Kedua pelaku menggasak uang senilai 20,5 juta rupiah dalam aksi pembobolan tersebut. KM Liberty 1 diduga tenggelam di perairan Bali. Keenam anak buah kapal tersebut ditemukan terombang-ambing bertahan pada perahu penyelamat yang telah kempes pada Senin 25 Oktober. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Unews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Unews lengkapnya. Seorang tunawisma ditemukan meninggal dunia di teras rumah kosong di Bukit Semprong, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Kamis 27 Oktober siang. Warga Jalan Bukit Semprong, Tanjung Pinang dikejutkan dengan penemuan mayat tergeletak di teras rumah kosong pada Kamis 27 Oktober siang. Berdasarkan keterangan polisi, korban meninggal dunia merupakan seorang tunawisma dengan identitas Muhammad Mahzar, 56 tahun. Pihak kepolisian menduga pria tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit. Berdasarkan ada surat-surat yang ada di situ, namanya Muhammad Mahzar, umur 56 tahun, alamatnya nggak jelas, kayaknya tunawisma gitu. Muhammad Mahzar pertama kali ditemukan warga dalam posisi telentang di teras rumah kosong. Berdasarkan hasil identifikasi polisi, tidak terdapat tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi mengevakuasi jasad Mahzar ke Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pinang. Berdasarkan keterangan warga setempat, Mahzar kerap kali tidur di rumah kosong tersebut. Kami sesekali sering lihat sesekali bukan sering ya, sesekali lihat dia bolak-balik ke sini, cuma kami tidak kenal, kami juga tidak menegur beliau. Oh gitu. Pernah ditanya sama kemarin kan ramai. Ya, saya ditegur. Tapi orangnya normal atau gimana? Kayaknya normal biasa. Kalau nampaknya linglung ya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Polisi bekuk dua pelaku pembobolan minimarket di kawasan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Kedua pelaku menggasak uang senilai 20,5 juta rupiah dalam aksi pembobolan tersebut. Kedua pelaku pembobolan minimarket di Bengkong, Batam, Kepulauan Riau, A dan MR yang berusia 22 tahun dibekuk kepolisian. Kapolsek Bengkong AKP Bob Ferizal mengatakan keduanya ditahan setelah tertangkap membobol minimarket dan menggasak uang tunai senilai 20,5 juta rupiah. Bob menjelaskan, manajer supermarket Halimah mendapati berkas penyimpanan uang minimarket tersebut telah terbuka saat ia memasuki ruang kantornya. Saat diperiksa, berangkas tersebut telah dicongkel dan sebagian uang yang disimpan di dalam berangkas telah raib. Saat pelapor memeriksa CCTV, terlihat dua orang pelaku masuk ke minimarket melalui pintu belakang. Reskrim Polsek Bengkong menelusuri laporan tersebut. Hingga diketahui, salah satu pelaku ialah karyawan minimarket Halimah yang tengah bekerja. Tersangka satu berinisial KN berperan mempermudah pelaku tersangka nomor 2 untuk masuk ke supermarket. Jadi dari koridor pintu belakang, tersangka 2 eksekutor masuk ke dalam supermarket atas peran daripada tersangka nomor 1. Setelah mengumpulkan keterangan dan bukti, kepolisian langsung mengamankan tersangka A yang pada saat itu masih bekerja di minimarket tersebut. Penangkapan berlanjut terhadap tersangka MR di rumah kontrakannya. Dari tersangka A, didapati barang bukti uang senilai 4,5 juta. Sedangkan dari tangan tersangka MR, didapati barang bukti uang senilai 8,9 juta rupiah. 1 unit sepeda motor Mio warna biru, 1 buah pisau, dan 1 buah obeng. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan.
KM Liberty 1 diduga tenggelam di perairan Bali. Keenam anak buah kapal tersebut ditemukan terombang-ambing bertahan pada perahu penyelamat yang telah kempes pada Senin 25 Oktober kemarin. Kapal bermuatan General Cargo seberat 300 ton dengan anak buah kapal berjumlah 15 orang KM Liberty 1 semestinya tiba di pelabuhan Rio Flores, Nusa Tenggara Timur pada 22 Oktober. Namun kapal yang bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sejak 18 Oktober tersebut tak pernah tiba di Rio Flores. Hingga akhirnya pada 25 Oktober lalu, kapal tongkang LCT di Pasena II mengevakuasi sebuah perahu penyelamat yang berisi 6 orang dalam keadaan selamat di wilayah perairan Bali. Keenam orang yang diselamatkan ini mengaku sebagai anak buah kapal KM Liberty 1 dan satu diantaranya merupakan nahkoda kapal tersebut. Kapal penyelamat yang ditumpangi keenam ABK KM Liberty 1 ini dalam kondisi kempes karena telah terombang-ambing di laut selama lebih dari 5 hari. Sementara kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengumumkan sebanyak 9 ABK KM Liberty 1 dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Jumlah total kru itu ada 15 termasuk nakoda. Yang ditemukan oleh LCT di Pasena itu ada 6 orang, yaitu nakoda, KKM, masinis 1, oiler, kemudian ada EBI 2 orang. Jadi total 6 yang masih dalam proses pencarian 9 orang. Hingga saat ini belum dapat dipastikan penyebab tenggelamnya KM Liberty 1. Namun kapal tersebut dipastikan berangkat dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan status keseluruhan kondisi kapal dinyatakan layak layar. Miftahul Hadi mengungkapkan pihaknya mengutamakan pencarian oleh tim penyelamat gabungan terhadap 9 korban ABK yang masih dinyatakan hilang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Aksi unjuk rasa menentang kudeta militer di Sudan terus berlanjut hingga saat ini. Unjuk rasa ini merupakan bentuk protes terhadap kudeta militer, penahanan beberapa menteri sipil serta politisi Sudan. Demonstran membangun barikade yang terbakar pada hari kedua aksi unjuk rasa di Khartoum, Sudan. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kudeta militer dan penahanan beberapa menteri sipil serta politisi. Kudeta militer pada Senin 25 Oktober menghentikan transisi Sudan ke demokrasi 2 tahun. Setelah pemberontakan rakyat menggulingkan ortopraksi Islam yang telah lama berkuasa Umar al-Bashir. Panglima Angkatan Bersenjata Sudan mengatakan telah menggulingkan pemerintah untuk menghindari perang saudara. Sementara para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang pengambilan alihan itu. Demonstran di jalan-jalan Khartoum menyatakan aksinya diorganisir sendiri tanpa ada kepemimpinan politik. حاليا الشارع محرك نفسه براو لأنه ما في إنترنت، ما في تواصل بالهاتف، فما في جهة بتقودنا لتغير لحرية وتغيير لتجمع المهنيين، ما في إنترنت، ما في أي جهة قايدانا حاليا. الشارع قايد نفسه بنفسه براهو، والمتاريس ما حيتشال لأنه بعد حوار البرهان الليلة كان النهاية ما كان مقنع. إن شاء الله يوم 30 يونيو هنطلع ونشوف شو. لحد هسه الوضع ما مفهوم، والى الان الثوار موجودين في الشارع وده عصيان مدني ذاته، ناس عاصيه وبدا العصيان اصلا، وبانتظار على الاقل القياده الميدانيه توضح اكثر انه يا اخي والله نحن معاملين من الناس، لانه واضح تماما انه ليلى برهان بيقول انه ده ما انقلاب، يتكلم عن انه يا اخي والله ده تحفظ على الوثيقه الدستوريه، وده ما كلام مقبول، ما كلام مفهوم على الاقل بالنسبه للسؤال. الشباب مصرين انه يكون في حكم مدني واضح، التروس موجوده في اي مكان، دي واحده من الحاجات اللي حاليا بتطمن انه لسه باقيين على الشارع، لسه باقيين على مبادئنا وباقيين على حمايه الثوره. Jenderal Abdul Fattah al-Burhan menyatakan, tentara tidak memiliki pilihan selain mengesampingkan politisi yang menghasut melawan angkatan bersenjata. PM Abdallah Hamdok yang ditangkap pada Senin lalu bersama anggota kabinetnya yang lain tidak dilukai dan telah dibawa ke rumah Burhan. Kemudian pada Selasa, sumber yang dekat dengan Hamdok mengatakan,
Dia dan istrinya berada di rumah mereka dan di bawah pengamanan yang ketat. Sumber keluarga mengatakan mereka tidak dapat menghubungi Hamdok dan istrinya melalui telepon. Dari Khartoum, Sudan, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Warga Jalan Transito Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengadukan Pusat Koperasi Unit Desa Puskut Riau ke pihak kepolisian pada Kamis siang 28 Oktober. Pengaduan ini dilakukan lantaran proyek cut and fill yang dilaksanakan kerap kali mengakibatkan banjir lumpur yang berimbas ke rumah warga. Ya, karena hujan penting ya. Pemukiman warga di sekitar Jalan Transito Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tergenang banjir lumpur saat hujan deras pada Kamis 28 Oktober. Warga menilai banjir lumpur terjadi akibat parit yang disediakan pihak pengelola Puskut Riau terlalu kecil dan tidak sesuai dengan debit air yang mengalir. Sejumlah warga beserta RT setempat lantas mengadukan kondisi yang telah berlarut sejak Juni lalu tersebut kepada pihak kepolisian. Kita tidak ganggu kegiatan yang lain, cuma kita minta yang itu. Jadi karena hari hujan, itu makin nampak kan dengan parit sekian besarnya itu. Nah, itu aja. Warga setempat mengaku telah beberapa kali berdiskusi dengan pihak pengelola terkait pengadaan saluran air yang seharusnya memadai. Akan tetapi saluran air yang diberikan pihak pengelola justru terlalu kecil dan tidak memiliki muara yang jelas. Kita cuma minta saluran air, parit itu diperbesar, airnya tuh harus berbagi. Jadi tidak terdampak di bawah yang perumahan Taman Transito itu aja. Kalau dibahas ibaratnya diiyakannya gitu kan, tetapi realisasi di lapangan tidak sesuai dengan dengan permintaan warga lah. Oh, berarti mereka udah pernah janji mau buat parit yang ada gitu. Bikinkan parit tapi tak sesuai dengan harapan dengan kapasitas air yang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Turki membangun tembok perbatasan sepanjang 1.005 km di sepanjang garis perbatasan timur dan selatan untuk menghadang para imigran gelap yang berusaha masuk ke wilayahnya. Tembok perbatasan sepanjang 1.005 km di sepanjang garis perbatasan timur dan selatan wilayah Turki dibangun untuk mencegah penyeberangan ilegal di perbatasan. Sebesar 34% dari perbatasan Turki dengan Irak, Iran dan Suriah telah ditutup dengan tembok per September 2021 lalu. Pembangunan tembok dan pagar perbatasan terus berlanjut sepanjang 238 km di perbatasan Turki dengan Iran dan sepanjang 33 km di perbatasan Turki dengan Irak. Turki menjadi titik transit utama bagi imigran ilegal menuju ke Eropa, telah menampung lebih dari 4 juta pengungsi, termasuk 3,7 juta warga Suriah dan sekitar setengah juta migran dari negara lain. Dari Istanbul, Turki, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Tengkorak berukuran raksasa setinggi 5 hingga 10 meter dihadirkan dalam perayaan tradisi Hari Orang-Orang yang telah meninggal dunia di Meksiko tahun ini. Tengkorak-tengkorak raksasa setinggi 5 hingga 10 meter ini menghiasi beberapa jalan di wilayah Tilahuac di ibu kota Meksiko. Penduduk wilayah Tilahuac, ibu kota Meksiko, kembali menggelar perayaan Hari Kematian atau hari untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Replika tengkorak-tengkorak raksasa setinggi 5 hingga 10 meter menjadi kemasan perayaan Hari Kematian di Meksiko pada tahun ini. Keluarga Medina Jain di kota Meksiko menjadi salah satu keluarga pembuat tengkorak spektakuler. Tengkorak raksasa ini dibuat dari karton. Como a partir del 2018 tuvimos ya una temática acerca de lo que es la historia de los muertos. El año pasado, por ejemplo, la intervención se llamó Cocolistli, Covidistli, lo que viene de afuera, ¿no? El nombre, bueno, Cocolistli es un término semejante a lo que es ahora una epidemia, ¿no? O en este caso una pandemia, ¿no? En el año 1500 aproximadamente, así se denominaba a las epidemias, ¿sí? Entonces ese nombre lo pusimos, y lo de Covidistli pues fue un juego de palabras, ¿no?
en alusión al COVID, ¿no? Pada tahun ini, karakter utama perayaan hari mengenang orang-orang yang telah meninggal dunia adalah Solid Squintle, anjing asli Meksiko. Berdasarkan tradisi pra-Hispanik, anjing Solid Squintle dapat membantu orang yang telah meninggal dunia di alam baka, yang akan dikenal sebagai Mictlan. Keluarga Medina Jain membuat patung-patung impresif ini sejak 4 bulan lalu. Tradisi kerajinan karton ini merupakan warisan dari generasi ke generasi. Dari Meksiko, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Banyak cara dapat dilakukan untuk merawat makna Sumpah Pemuda. Berprestasi di berbagai profesi pun dapat digeluti, seperti atlet, pengusaha, hingga musisi. Berikut rangkuman beberapa pemuda Indonesia yang berhasil mengukir prestasi dari berbagai bidang dan mengharumkan nama bangsa. Momen perjuangan pemuda Indonesia 93 tahun yang lalu, pada 28 Oktober 1928, menyisakan ikrar dan semangat para pemuda untuk merebut kemerdekaan. Seiring berkembangnya zaman, tantangan bagi pemuda untuk merawat semangat Sumpah Pemuda semakin besar. Berbagai cara dapat dilakukan para pemuda Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa. Seperti Antoni Sinisuka Ginting, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia yang berhasil menduduki peringkat kelima versi BWF ini, kerap disapa Ginting. Ia turut mengharumkan nama Indonesia pada ajang dunia melalui Thomas Cup 2020. Di cabang olahraga angkat besi, Indonesia juga memiliki Windy Cantika Aisyah. Dara berusia 19 tahun ini berhasil menyumbangkan medali perunggu dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020. Sementara di dunia pendidikan, pendiri Ruang Guru Belva Devara patut menjadi inspirasi kaum milenial. Pria lulusan Stanford dan Harvard University ini berhasil masuk dalam daftar terbaru majalah Forbes 30 Under 30 Asia. Nama Maudy Ayunda juga menjadi nama yang patut masuk dalam daftar pemuda berprestasi di Indonesia. Selain berkarir sebagai artis, Maudy Ayunda juga menjadi sorotan karena perannya yang aktif sebagai aktivis dalam bidang pendidikan. Yoli Andini, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.